Kawruh Jiwa itu ajaran yang kayak gimana? Jadi kawruh jiwa itu kan, ya kalau mau diterjemahkan lurus ke dalam bahasa Indonesia itu kan artinya ilmu jiwa. Kawruh itu ilmu, jiwa ya jiwa. Jadi kawruh jiwa itu ilmu jiwa. Tapi juga artinya kawruh itu ya kalau sebuah ilmu pengetahuan itu kalau hasil dari pengalaman hidup sendiri, maka itu sebenarnya bukan satu teori gitu ya, tetapi suatu pengalaman, hasil pengalaman olah jiwa. Jadi artinya ada dua sisi ya. Kawruh jiwa sebagai ilmu jiwa, kemudian kawruh jiwa sebagai latihan olah jiwa yang menghasilkan kawruh atau ilmu jiwa itu sendiri. Dan itu ya latihan yang menemukan ilmu itu juga diri sendiri gitu ya. Pengetahuannya itu dari, atau ilmu itu yang membuat batasan-batasan itu ya yang punya jiwa itu sendiri itu. Itu pemahaman yang di komunitas pelajar kawruh jiwa ya. Jadi kawruh jiwa itu ada dua makna tadi. Makna pertama sebagai ilmu jiwa secara umum yang bisa dikonsumsi oleh orang lain. Kemudian yang kedua kawruh jiwa sebagai tradisi olah jiwa. Kalau di dalam komunitas itu cara belajarnya gimana, Pak? Ya di dalam komunitas itu cara belajarnya biasanya ya ikut jungkringan. Jungkringan itu pertemuan teman-teman pelajar kawruh jiwa dan semua orang yang ya tertarik dengan tradisi olah jiwa gitu ya, olah jiwa atau olah rasa gitu ya. Itu biasanya ya karena itu bukan semacam sebuah sekolah yang terstruktur ya, yang belajarnya harus mulai dengan ini. Jadi ketika orang itu datang ke pertemuan paguyuban udah langsung akan berhadapan dengan topik-topik yang sedang dibicarakan. Lalu nanti orang perorangan itu pribadi-pribadi itu dianjurkan untuk mencoba membaca buku-buku kawruh jiwa, terutama buku induknya itu yang ada 4 jilid ya, yang dalam bahasa Jawa. Nanti pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya bisa diseringkan di dalam pertemuan seperti itu. Jadi pertemuan itu biasanya dicari topik-topik yang sedang aktual di masyarakat, yaitu di kehidupan sekarang. Lalu itu dicoba dicari tema-tema dalam buku kawruh jiwa ya, yang bisa menjawab topik yang real sedang dialami. Seperti misalnya sekarang di bulan Agustus rata-rata di mana-mana teman-teman tuh mencoba menggali, karena ini ada bulan kemerdekaan istilahnya, ada perayaan hari kemerdekaan, dan karena di dalam ajaran kawruh jiwa itu ada topik mengenai jiwa merdeka, maka pembahasan mengenai kawruh jiwa lebih banyak fokus ke apa itu jiwa merdeka gitu ya, kayak gitu pola pertemuannya. Jadi karena itu rutin setiap 35 hari sekali ya, maka itu kan sangat disarankan memang orang perorangan itu belajar sendiri, terutama membaca buku-buku kawruh jiwa. Di internet ya banyak, kalau nggak pegang bukunya ya bisa browsing. Kalau dari ajaran kawruh jiwa sendiri itu ajaran yang intinya itu apa, Pak? Jadi inti ajaran kawruh jiwa itu hasil dari olah jiwa atau pengetahuan tentang jiwa, ilmu tentang jiwa yang dimiliki lalu dipraktekkan dalam olah jiwa atau olah rasa. Hasilnya diharapkan setiap individu mencapai yang namanya bejo. Bejo itu artinya bahagia atau jiwa merdeka. Itu hasil akhir dari proses latihan olah jiwa. Itu hasil yang diharapkan. Maka dia sering juga disebut dengan kawruh jiwa ini, sering juga disebut dengan kawruh bejo. Karena dia kalau orang mengetahui kawruhnya lalu diolah benar dalam kehidupan, dia akan bejo. Bejo itu bukan beruntung ya, bejo itu artinya bahagia. Kalau gitu bagi teman-teman komunitas itu ada pengertian khusus tentang bahagia ini nggak, Pak? Iya ada. Jadi kalau teman-teman komunitas sudah bisa membedakan ya, bahagia itu dengan senang itu beda. Jadi kalau senang itu bahasa Jawanya bunga. Bunga lawannya susah. Tapi kalau bahagia atau yang bahasa Jawanya bejo itu lawannya celoko. Itu dua hal yang berbeda. Kalau di teman-teman punya pemahaman tersendiri mengenai bahagia. Kalau di masyarakat umum kan kecenderungannya sama ya. Yang namanya bahagia itu ya senang. Iya, biasanya. Padahal tidak.
Maka kita punya semboyan kan. Senang susah itu kan pasti silih berganti gitu ya. Makanya semboyan di setiap pertemuan, di setiap komunikasi antar teman pelajar kabur jiwa, ya dalam keadaan senang maupun susah, jangan lupa bahagia. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa senang itu bisa silih berganti dengan susah gitu ya. Tapi kalau bejo atau bahagia sebenarnya sekali didapat, dirasakan dia tidak akan hilang. Maka disuruh jangan lupa kalau Anda udah pernah mencapai bejo atau jiwa merdeka, jangan lupa menghadapi dinamika kehidupan sehari-hari, kadang senang, kadang susah, jangan lupa bejo itu. Boleh sharing Pak pengalaman mencapai titik bejo itu? Iya, jadi mungkin saya alami itu persisnya sekitar usia 30 tahun gitu ya. Jadi mengalami bejo gitu. Tapi bejo ini kan sesuatu rasa hidup yang tidak tergantung oleh tempat, oleh suasana, oleh keadaan, oleh barang-barang, atau oleh orang lain gitu ya. Semua itu tidak tergantung hal-hal yang dari luar. Itu namanya bejo. Jadi saya ngalami di usia 30 tahun gitu ya. Karena dulu saya merasa bahwa jiwa merdeka atau rasa bahagia itu, awalnya saya berpikir kan masih harus kebahagiaan itu harus dikasihkan oleh orang lain ya kepada kita. Jadi orang lain akan menentukan kita bahagia atau tidak. Jadi pada tahun-tahun 97-98 itu saya puncak-puncaknya mencari yang namanya jiwa merdeka gitu ya. Jadi bejo atau jiwa merdeka ini ternyata sama ya dengan rasa yang selama ini oleh tokoh-tokoh spiritual menyebutnya sebagai pencerahan. Jadi atau menemukan diri gitu ya, menemukan diri yang sejati. Itu nanti rasa yang dialami itu rasa beruntung atau rasa bahagia, atau kalau lebih rendahnya levelnya disebut beruntung ya. Artinya bersyukur melihat hidupnya ternyata punya visi yang jelas gitu ya, punya tujuan hidup yang jelas. Kita udah pernah bahas mengenai tujuan hidup gitu ya. Jadi ketika saya mengalami itu, saya lalu benar-benar sudah merasa tidak terpengaruh sama sekali dengan perilaku orang lain. Jadi orang itu mau marah, orang itu mau menghina saya, enggak susah lagi. Karena saya udah memahami benar, menemukan inti diri saya sendiri. Lalu kalaupun orang itu menyanjung-nyanjung, wes memuji-muji gitu, ada bilang hebat ke apa, bahkan sampai yang bilang dengan predikat-predikat yang lucu-lucu gitu ya, nggak usah saya sebut, itu juga sudah nggak terpengaruh gitu. Jadi itu pengalaman ya kayak apa ya, kayak kita, karena saya ngalami waktu itu kan penemuan diri, menemukan diri saya sendiri yang ternyata tidak seperti yang saya bayangkan selama ini, tidak seperti yang saya pikirkan selama ini. Dan itu digambarkan dalam ilmu kaur jiwa itu kan menemukan aku tanpa tengar atau aku tanpa ciri, merasakan rasa aku tanpa ciri. Jadi terbebas dari ciri-ciri, dari tengar-tengar. Nah itu saya alami. Jadi yang paling pertama itu saya ngalami itu sederhana. Itu merasakan, waduh ternyata nama saya itu adanya itu di kertas. Yang namanya KTP dan mungkin kertas yang lain. Di pribadi saya, di tubuh saya itu nggak ada yang identitas Grace gitu ya. Darah saya ini nanti kalau keluar nggak ada tulisannya Grace gitu. Kalau dibedah gitu, hatinya nggak ada tulisannya namanya Grace, nggak ada. Ternyata nama itu tuh hanya ada di kertas. Nah itu sudah merdeka, itu artinya sudah bisa membedakan saya dengan atau aku dengan ciri-ciri, dengan tengar-tengar gitu ya, yang diberikan orang lain. Itu awal saya mulai menyadari, menemukan aku sejati atau diri sejati itu dari situ. Berarti setelah mungkin secara teori tahu bahwa itu semua berbeda dan terpisah dari aku ini, itu gimana Pak? Ya kalau dulu, itu lalu merasakan benar. Ketika merasakan itu, lalu juga akhirnya mulai benar merasakan. Dulu teori ya, sejak kecil bahkan, kita mendapat teori bahwa kalau mau menemukan Tuhan, menemukan yang luhur,
itu cari dalam diri sendiri. Tapi kan nggak pernah, sejak kecil itu, sejak sekolah kan sudah diberitahu begitu. Tapi nggak pernah dirasakan. Saat itu baru bisa benar-benar merasakan, oh iya, benar berarti teori itu. Atau doktrin atau kata-kata bijak orang tua, leluhur, pemuka agama dan sebagainya, itu benar. Ternyata Gusti itu guru sejati atau bagus hati gitu ya, ya di dalam diri kita temukan. Dan itu juga bukan melihat tapi merasakan. Jadi itu rasa sejati. Rasa aku tanpa ciri, rasa aku sejati itu sebuah rasa, bukan sebuah pertemuan dengan sesuatu yang di luar kita, bukan. Ada nggak Pak perbedaan yang paling signifikan sebelum dan sesudah merasakan gitu? Ada. Jadi ya perbedaan paling signifikan tadi, sudah tidak pernah merasa bisa dihinakan orang, bisa dibuat susah oleh orang, itu nggak bisa lagi. Jadi apapun yang orang lain lakukan itu sudah mungkin hanya merugikan beberapa keinginan kita saja, keinginan saya aja mungkin, ekspektasi saya saja. Tetapi secara hakikat, karena sudah bisa membedakan antara hal susah dan senang tadi, jadi susah tadi itu kan apa saja yang dilakukan oleh orang yang bisa membuat kita susah, itu hanya sekedar sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita aja kan. Lah kalau kita itu tidak terlalu kencang mempertahankan keinginan-keinginan, harapan-harapan kita, otomatis semua hal-hal yang terjadi itu juga tidak begitu mengecewakan. Nah, bedanya kalau dulu itu kecewa banget dan itu dirasa sudah hidupnya nggak bahagia gitu ya, susah terus gitu, dan lalu membenci orang yang nggak membuat saya bahagia gitu. Itu bedanya di situ. Berarti terkesan lebih netral gitu ya Pak? Ya, sudah sangat netral, sudah bisa melihat inti persoalan gitu ya. Jadi ternyata selama ini saya keliru. Selama ini menurut saya orang lain bisa membuat saya itu bejo atau bahagia tadi. Yang dimana bahagia itu menurut saya sama dengan senang tadi. Ternyata kan tidak. Jadi itu perbedaan yang sangat saya rasakan mengenai perbedaan bejo dengan senangnya. Itu bunga dengan bejo gitu. Bahagia dengan senang.